Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur Saputra. Saat ini saya mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Syahkuala semester 7 dengan nomor pokok 1903 10 10 10 264. Perihal saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas saya kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Sri Walni Rahayu SHM terkait dengan mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, yang dimana dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan terkait dengan hak cipta musik dan lagu. Baik, kita masuk ke pengertian mengenai hak cipta, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu mengenai deklaratif, di mana hak itu baru timbul ketika sebuah lagu atau sebuah musik itu sudah diumumkan. Maksudnya dari deklaratif di sini kan tentunya dipublikasikan gitu ya. Jadi begitu dipublikasikan maka baru mendapatkan hak eksklusif. Apabila musik tersebut atau lagu tersebut belum dideklaratifkan, maka tidak muncul hak eksklusif, karena yaitu syaratnya ialah diwujudkan dalam bentuk nyata. Makanya pencipta lagu baru dapat mendapatkan hak eksklusifnya ketika lagu tersebut sudah dideklarasikan. Apabila lagu tersebut masih dalam bentuk ide atau masih dalam pemikiran, maka si pencipta tidak dapat mendapatkan hak eksklusifnya. Selanjutnya mengenai hak-hak apa saja yang didapatkan oleh si pencipta lagu. Di sini terdapat dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Saya akan menjelaskan mengenai hak moral terlebih dahulu. Baik, selanjutnya mengenai hak moral. Hak moral sendiri ialah merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang dimana nantinya pencipta mendapatkan hak moralnya seperti mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, ada menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Maksudnya di sini apabila seseorang ingin mengcover lagu milik orang lain, maka dia wajib menuliskan nama penciptanya, baik itu nama alias ataupun nama samarannya. Seperti misalnya Pasha Ungu, itu kan bukan nama aslinya ialah Sigit Purnomo. Lalu ada hak moral yang ketiga, yaitu mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Misalnya seperti contoh, ada pencipta yang melarang lagunya di cover. Itu sebenarnya sah-sah aja karena emang dia memiliki hak penuh atas apa yang telah dia ciptakan. Atau misalnya diubah menjadi genre lain, seperti dia menciptakan lagu rock namun kita ingin mengubahnya menjadi genre lain. Apabila si pencipta tidak mengizinkan, maka kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Terkait masa perlindungan hak moral ini, masa perlindungan hak moral ini diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Meskipun nantinya sekalipun penciptanya meninggal, kita tetap harus mencantumkan namanya apabila kita ingin mengcover lagunya. Baik, selanjutnya ada hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, di mana perlindungannya diberikan selama hidup si pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi contohnya, dia menciptakan lagu pada tahun 1990, lalu dia meninggal pada tahun 2000. Nah, semasa hidupnya dia itu mendapatkan royalti. Terus setelah dia meninggal, dia juga tetap mendapatkan royaltinya seperti yang sudah dibilang tadi.
terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi dari tahun 2000 pada saat dia meninggal sampai akhirnya 2070 dia tetap mendapatkan royaltinya. Yang dimana royaltinya itu nanti dikasih atau diberi kepada ahli warisnya, bisa istri, anak, dan lain sebagainya. Mengenai pembagian royaltinya itu sesuai dengan yang disepakati terhadap si pencipta ya. Bisa saja setengah, bisa 50%, atau bisa 10%, atau bisa juga sepenuhnya milik si pengcover. Itu nanti tergantung dari mana, tergantung sikap si penciptanya. Ada juga beberapa pihak yang bisa mendapatkan hak ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama ada pemilik hak cipta, yang kedua pemilik hak terkait, dan yang pertama yaitu pemegang hak cipta. Mengenai pemilik hak cipta, yaitu bisa saja lirik atau syair yang bisa diciptakan lebih dari satu orang. Seperti kata-kata misalnya itu termasuk dalam lirik atau syair. Terus ada notasi atau nada, itu juga bisa diciptakan lebih dari satu orang biasanya. Mengenai musik tersebut, ada juga musik instrumental, yaitu musik rock ya, genre rock. Itu juga bisa mendapatkan hak ekonominya. Ada juga pemilik hak terkait, yaitu kurang lebih sama seperti hak cipta, mengenai hak eksklusif si pencipta. Terus yang ketiga ada juga pemegang hak cipta, yaitu biasanya itu perusahaan-perusahaan musik atau label musik yang mengeluarkan lagu tersebut, yang dimana dia hanya mendapatkan ekonominya saja, hanya mendapatkan hak ekonominya saja, tetapi tidak mendapatkan hak moral. Berbeda dengan si pencipta yang dimana dia dapat di antara keduanya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Mungkin untuk saat ini hanya itu yang saya dapat jelaskan mengenai hak cipta musik dan lagu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atau juga dosen pengampun saya yang sudah menonton video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.